Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang puasa tidak sekedar menahan lapar. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa dalam setiap tahun umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Namun tidak sekedar berpuasa, tidak sekedar menahan lapar, tidak sekedar menahan haus, namun lebih dari itu, puasa mempunyai tujuan yang sangat mulia, mempunyai tujuan akhir. Apa tujuan yang akan kita peroleh dari hasil kita melaksanakan puasa? Tak lain dan tak bukan, tujuan dari kita melaksanakan puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu membentuk insan yang muttaqin, membentuk manusia yang bertakwa, manusia yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi apa yang menjadi larangannya. Pemirsa Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar puasa bisa membentuk kita menjadi insan yang bertakwa? Tentunya kita harus berupaya melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, memenuhi apa yang menjadi syarat rukunnya, dan meninggalkan segala larangannya. Seperti yang sudah disampaikan dalam sebuah hadis dari Anas, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, al-kadhib wal ghibatu wan namimatu wal yaminu wal ghumusu wan nadru bisyahwat. Artinya kurang lebih 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Di antaranya adalah berbohong, kemudian ghibah, lalu mengadu domba, kemudian sumpah palsu, dan yang terakhir melihat dengan syahwat. Pemirsa Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas, marilah kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa tersebut. Kita bisa membuat strategi, kiat-kiat untuk bisa menjauhinya, agar puasa kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membentuk kita menjadi
insan yang muttaqin. Pemirsa Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita senantiasa berkata jujur, menjauhkan dari perkataan dusta atau berbohong. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah tidak butuh kepada puasanya orang yang suka berbohong. Dia sedang melaksanakan puasa, tapi di dalamnya sering melaksanakan kebohongan, sehingga puasa tersebut tidak akan berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita berusaha untuk selalu berkata yang baik, menjauhkan diri dari ghibah, gosip, ataupun membicarakan kejelekan orang lain. Kadang orang sering bilang, tapi kan Pak, ini kan kenyataan, bukan ghibah. Justru membicarakan kejelekan orang lain yang nyata, itulah yang dinamakan ghibah. Kalau yang dibicarakan itu bukan kenyataan, tidak nyata, itu namanya fitnah, bukan ghibah. Seperti yang sudah tercantum dalam Al-Quran, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Pemirsa Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, mari kita berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba, adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan kebencian dan perpecahan. Mari kita berupaya untuk meninggalkan namimah ini. Untuk selanjutnya yang keempat, marilah kita menjauhkan diri dari sumpah palsu atau bersaksi palsu. Memberikan kesaksian yang palsu juga dapat merusak puasa, bahkan dapat menjadikan puasa kita menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Yang terakhir, selama berpuasa, marilah kita berupaya menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, yang dapat merusak pahala puasa kita, sehingga kita betul-betul melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, melaksanakan apa yang menjadi syarat dan rukunnya, dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Pemirsa Safir Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.